Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Selvia Dwiningrum. Sekarang saya sudah berada di Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Darut Tufullah yang berada di Meruya Selatan. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memberikan semangat dan apresiasi kepada para santri dan santriah TPQ Darut Tufullah. Salah satunya adalah mengadakan penutupan pengajian sementara. Hal tersebut tentu bertujuan agar proses belajar dan memperkenalkan Al-Quran menjadi lebih asik dan menyenangkan. Saat ini saya sedang berada bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Niswan Abdul Ghani, selaku pemilik Taman Pendidikan Al-Quran Darut Tufullah Meruya Selatan. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya ingin bertanya sedikit ya. Oh ya, silakan. Sudah berapa lama Bapak mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran ini dan apa alasannya? Ya, kalau didirikannya TPA atau TPQ Darut Tufullah ini bermula dari pengajian di tahun 2021. Memang saat itu pengajian kan masih sangat jarang ya untuk sarana belajar anak-anak, terutama mengaji. Jadi dari kondisi seperti itu yang masih jarang tempat pengajian ataupun TPA, jadi saya kemudian mulai merintis TPA tersebut. Kemudian TPA itu sih awalnya siang ya, pada zuhur sampai sore, kemudian habis asar lanjut lagi malam. Namun seiring dengan perkembangan waktu, sekarang ini ya siang, kemudian sampai sore, dan memang sampai saat ini juga malam tetap dilanjutkan. Nah, ini kan juga berdasarkan pelajaran yang sudah saya dapat di pondok pesantren tentang ilmu agama, terutama baca Al-Quran. Jadi memang saya berusaha untuk mengajarkan kembali kepada anak-anak ya. Itu tujuannya didirikan TPA ini. Seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri sebagai pendiri, seberapa penting sih pendidikan Al-Quran bagi anak usia dini? Ya, tentu sangat penting sekali ya, karena anak-anak kan mesti diperkenalkan membaca Al-Quran sejak dini, terutama untuk ilmu agama ya, sebagai bekal. Walaupun anak-anak sebenarnya untuk metode pengajarannya lebih kepada bernyanyi ya, kemudian juga ada cara baca Al-Quran model Iqra ya. Kalau mungkin sekarang sudah banyak pengembangan sehingga anak-anak itu kan memang sangat mereka ketika diajarkan sejak dini itu memang memori mereka sangat kuat sekali, sehingga ketika sesuatu yang baik kemudian masuk di ingatan mereka, nah itu juga akan berdampak positif untuk perkembangan terutama kepribadian mereka yang berdasarkan kepada ajaran agama Islam dan norma-norma akhlak seperti itu. Kira-kira mulai dari usia berapa Pak kita harus memperkenalkan kepada anak tentang Al-Quran? Ya, sebenarnya sih untuk memperkenalkan Al-Quran itu bukan hanya ketika anak-anak kemudian lahir ke dunia ya. Di alam kandungan pun juga memang seorang ibu yang sedang mengandung, sebenarnya mereka juga harus sesering mungkin berkomunikasi dengan cara melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Setelah lahir ya memang idealnya untuk pendidikan anak itu kan berjenjang ya, ada dari PAUD ya, kemudian atau itu kelompok bermain, itu memang sih dimulai kalau secara umum ya TK mungkin itu bisa dimulai dari usia 3 tahun ya. 3 tahun itu sudah mulai ajarkan di TPA ataupun di PAUD. Kemudian
ketika mereka usia SD bahkan SMP ya. Kalau SMP itu nanti kelompoknya sudah berbeda lagi. Jadi mereka itu biasanya pengajian remaja seperti itu. Ada nggak sih apresiasi yang diberikan mungkin biar supaya santri atau santriahnya makin semangat belajar? Iya, ada sih beberapa cara ya. Bukan hanya mungkin dengan memberikan reward ya, dengan lomba-lomba yang ada, tapi juga ya kadang-kadang ketika penghujung tahun sebelum Ramadan tiba, biasanya kita adakan acara yang namanya ikhtitam atau penutupan pengajian, yang di sana memang kita adakan semacam acara pentas seni santri-santria. Nah, ini pentas seni santri-santria ini bertujuan untuk mereview, memurojaah kembali hafalan-hafalan, baik doa ya maupun ayat-ayat atau surat-surat pilihan ya. Sehingga dengan seperti itu ya, dengan adanya penampilan atau perform, itu mereka menjadi lebih semangat. Bisa juga dengan acara tur atau wisata ya religi. Dulu pernah sering kita adakan ya. Jadi ketika pandemik memang nyaris kita tidak laksanakan itu. Penutupan pengajian ataupun pentas seni santri itu kita lakukan secara sederhana. Tapi mulai tahun 2022 ini ya, kemarin menjelang puasa, itu kita sudah mulai laksanakan kegiatan pekan seni santri itu dengan penampilan dengan menari ya, hafalan surat-surat, kemudian juga doa-doa, sampai penampilan kepada hadroh ya atau marawis. Nah, ini juga membuat santri-santri menjadi lebih semangat lagi. Pertanyaan yang terakhir, apa sih harapan Bapak sebagai pendiri untuk santri yang masih ada di sini dan mungkin udah lulus? Ya, tentu harapannya adalah bahwa mereka semakin istiqomah ya. Istiqomah dalam belajar, mengaji, kemudian walaupun ilmu yang mereka dapatkan itu mungkin nggak banyak, tetapi dasar-dasar yang mereka sudah kuasai, baik itu membaca Al-Quran, hafalan surat-surat, pengetahuan agama sebagai dasar mereka, itu kita sangat senang apabila mereka bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Hormat dan patuh pada orang tua, saling menghargai sesama teman, kemudian juga rajin beribadah, sholat 5 waktu tetap dijaga, dan mereka juga ya kita harapkan supaya menuntaskan pelajaran yang mungkin belum tuntas. Jadi tidak bermalas-malasan, tetapi tetap semangat dan tetap bersabar dalam menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu kan waktunya memang panjang ya, nggak mungkin mendapatkan ilmu itu dalam durasi yang singkat. Terima kasih Bapak atas informasinya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, Terima kasih. sama-sama.